Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tutor. Nama saya Rifki Arfian. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya ingin menjelaskan tugas 2 saya. Tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, di mana untuk tugas 2-nya itu adalah kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan. Mana untuk fitur-fiturnya yaitu ada input data buku, peminjaman buku, pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, dan mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Dan yang terakhir adalah manajemen data buku, yaitu kita bisa nanti menambah buku baru, mengubah informasi buku, dan menghapus buku dari daftar. Oke, untuk programnya sendiri itu adalah kita masih menggunakan Java. Kita mempunyai 2 kelas di sini, yaitu main.java dan buku.java. Dimana untuk kelasnya buku sendiri itu nanti ada beberapa objek ya, nanti yaitu untuk bukunya sendiri ada judul, penulis, kategori, tersedia, kemudian tanggal pinjam. Kemudian untuk mainnya sendiri ini adalah nanti kita membuat sebuah transaksi untuk nanti peminjaman dan juga pengembalian. Untuk transaksinya sendiri itu nanti akan mencari buku mana yang mau kita pinjam, seperti itu. Kemudian untuk arraynya nanti untuk bukunya sendiri itu nanti ada daftar buku, daftar dipinjam, ada riwayat peminjaman dan juga riwayat pengembalian. Dimana untuk tampilan menu utamanya nanti adalah nanti seperti ini ya. Lihat daftar buku, peminjaman buku, pengembalian, manajemen data buku, kemudian ada pilihan keluar, riwayat transaksi, seperti ini. Kemudian untuk list bukunya ini akan menjadi array, yaitu kita diminta tadi untuk setiap masing-masing kategori itu ada 4 judul buku ya. Jadi ini ada 4, fiksi ada 4, non fiksi ada 4, teknologi ada 4, sejarah ada 4. Kita nanti juga bisa untuk menambahkan buku baru ya. Ini ya, nanti ya. Nanti kita bisa menampilkan di menu utama ini ya, ditampilkan buku. Ini ditampilkan buku. Itu akan muncul judul buku dan penulis, kategori, status dari buku, nanti keterangannya dipinjam atau tersedia. Ini ya. Ada 2 nanti. Kemudian jika kita memilih untuk peminjaman buku, nanti kita harus memasukkan judul buku yang ingin dipinjam. Kita membuat inputannya itu adalah tidak peduli nanti huruf yang dimasukkan itu besar atau kecil. Jadi kalau kita salah memasukkan nama buku ini besar kecilnya itu tidak masalah. Jadi kita memasukkan inputnya itu ignore case. Kalau nanti buku yang kita cari itu tidak ada, nanti akan muncul keterangan buku tidak tersedia atau tidak ditemukan. Nah, buku tidak tersedia ini kalau status buku itu nanti sudah dipinjam, itu tidak bisa dipinjam lagi. Kemudian setelah kita melakukan peminjaman, struk akan tercetak seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga untuk proses pengembalian buku, yaitu dikembalikan buku ini ya. Jadi sama seperti pas kita meminjam buku, kita memilih menu ini kembalikan buku, kemudian memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Kemudian jika judul buku sudah sesuai, nanti transaksi akan selesai. Jadi status bukunya akan menjadi tersedia setelah bukunya dikembalikan. Dan juga ini akan menghitung selisih hari antara tanggal peminjaman dan juga tanggal keterlambatan ya. Ini untuk mencetak
struk peminjaman atau pengembalian. Kemudian untuk riwayat transaksi yang ditampilkan adalah nanti riwayat peminjaman dan juga riwayat pengembalian masing-masing ya. Ini nanti akan muncul ketika kita memilih menu ini ya, tampilkan riwayat. Oke, kemudian dari soal kita itu diminta untuk membuat manajemen data buku, yaitu kita bisa menambah buku baru, mengubah informasi buku, menghapus buku dari daftar. Ini ya untuk menu adminnya seperti ini, jadi tambah buku, ubah buku, hapus buku, dan juga kembali ke menu utama. Kemudian untuk di metode tambah buku sendiri, itu nanti kita akan memasukkan judul bukunya, kemudian penulisnya, kemudian kategori. Setelah itu akan terjadi sukses, yaitu buku berhasil ditambahkan. Kemudian kita juga bisa untuk mengubah buku ya. Jadi dari list buku ini kita bisa untuk mengubah dari judul, dari penulisnya, dari kategorinya. Kita bisa untuk merubah di judulnya, penulisnya, kategorinya, dan juga statusnya ya. Kita bisa untuk mengubahnya. Kemudian untuk menghapus buku sendiri sama. Jadi buku akan terhapus setelah kita memasukkan nama judul buku yang sesuai sama list yang ada. Jika sudah, nanti akan muncul buku berhasil dihapus. Atau jika memilih untuk tidak, penghapusan akan dibatalkan. Dan juga kalau kita menuliskan nama buku yang tidak sesuai dengan yang ada di list, nanti buku tidak ditemukan dan akan mengulangi dari pengisian judul buku tadi. Oke, kita coba untuk jalankan programnya ya. Oke, ada 6 menu, yaitu lihat daftar buku, peminjaman, pengembalian, manajemen data buku, kemudian keluar, kemudian lihat riwayat transaksi. Oke, kita coba untuk nomor 1 dulu. Jadi ini ada banyak judul buku ya, yang statusnya itu tersedia semua. Oke, kemudian kita ingin coba untuk meminjam buku. Kita coba untuk meminjam Revolusi Industri. Oke, dipinjam. Ini saya menggunakan huruf kecil, jadi bisa ya, pakai huruf kecil, huruf besar bisa. Kemudian kita pinjam lagi untuk Napoleon. Oke, bisa ya. Coba kita pinjam buku yang tidak ada. Oke, misalnya komunikasi bisnis. Oke, buku tidak tersedia atau tidak ditemukan. Oke, kita selesai. Kita coba lihat daftar buku lagi. Statusnya sudah berubah ya, jadi dipinjam. Oke, kemudian kita lihat riwayat transaksi. Oke, kita meminjam buku ya. Oke, kemudian kita ingin mengembalikan bukunya. Itu tadi Revolusi Industri Napoleon. Oke, selesai. Kita lihat daftar bukunya. Oke, sudah berganti statusnya. Oke, kemudian kita lihat riwayat transaksinya. Oke, Revolusi Industri sama Napoleon sudah dipinjam dan juga dikembalikan. Oke, tanpa denda karena peminjamannya belum telat ya. Oke, kemudian kita ke manajemen buku. Kita ada tambah buku. Kita coba masukkan komunikasi bisnis. Penulisnya OT, kemudian kategorinya BMP. Oke, kita ingin coba mengubah Napoleon. Kita ubah Napoleon dari 2. Oke, penulis baru, penulis lamanya siapa? Penulis lama Andrew Roberts. Kita Andrew Roberts Junior gitu ya. Kategori baru
Ini tadi dia masuknya ke sejarah, kita bikin jadi history. Oke, statusnya tersedia. Oke, kita coba menghapus buku. Menghapus bukunya tadi, kita coba Indonesia menggugat. Indonesia menggugat. Anda yakin? Oke, kembali ke menu utama, kita lihat daftar buku. Oke, ada buku baru, kemudian Napoleonnya sudah berganti, kemudian Indonesia menggugat sudah tidak ada ya. Jadi untuk program manajemen data buku sudah berhasil. Kita coba lihat lewat transaksinya. Oke, karena kita belum meminjam lagi atau mengembalikan lagi, jadi masih sama ya. Oke, kemudian kita coba untuk mengecek apakah jika kita meminjam bukunya terlambat, apakah ada denda. Itu tadi sesuai soal, jadi dendanya sehari adalah 5.000. Oke, setelah dendanya lewat dari 7 hari ya, akan terhitung. Kita pinjam buku, komunikasi, bisnis, oke, selesai. Oke, kita lihat riwayatnya, statusnya kita pinjam. Oke, kita coba untuk merubah tanggalnya. Kita coba 1 bulan ya. Oke, kita mengembalikan. Tadi kita pinjam komunikasi bisnis. Oke, kita ada keterlambatan selama 24 hari, yaitu senilai 120.000. Jadi 1 hari adalah 5.000, jadi keterlambatannya adalah 24 hari dikali 5.000, jadi dendanya 120.000. Oke, selesai. Oke, lewat transaksi sudah dikembalikan. Kita daftar buku, lihat. Oke, sudah tersedia semua. Oke, mungkin itu dulu untuk program yang saya buat. Apabila ada kurang atau salah yang saya sampaikan ataupun dari program yang saya buat, semoga bisa menjadi perbaikan untuk saya ke depannya dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam tutor. Terima kasih.